Hai, perkenalkan nama saya Ken Agustina Tampobolon. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya dari buku yang berjudul tentang pencobaan tindak pidana, yang dimana pada hasil analisis saya menemukan bahwa buku pencobaan tindak pidana ini memaparkan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, yaitu bagaimana negara menilai perbuatan seseorang yang belum selesai atau belum mencapai akibat yang diinginkan, tetapi sudah cukup membahayakan kepentingan hukum. Dalam hukum pidana, pencobaan tindak pidana bukan hanyalah persoalan atau gagal menunjukkan atau gagal melakukan kejahatan, melainkan persoalan mengenai apakah seseorang sudah menunjukkan sikap batin dan tindakan konkret yang patut dipidana, meski hasil akhirnya tidak tercapai. Penulis buku ini menjelaskan bahwa tindak pidana selalu berkaitan dengan dua unsur utama, yaitu niat pelaku dan tindakan permulaan pelaksanaan. Niat tidak dapat dihukum selama masih berupa keinginan atau rencana, tetapi menjadi relevan ketika pelaku mulai melakukan tindakan yang secara langsung ditujukan untuk terwujudnya kejahatan tersebut. Konsep inilah yang menjadi pembeda antara seseorang yang hanya berhayal melakukan kejahatan dan dengan seseorang yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Buku ini memberikan pemahaman bahwa penilaian inilah yang sering menjadi inti perdebatan, baik dalam doktrin maupun dalam praktik peradilan. Dalam analisis hukum pidana, buku ini juga menegaskan bahwa pencobaan pidana lebih ringan dibandingkan kejahatan yang selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum akibat, tetapi juga mempertimbangkan tingkat bahaya dan sejauh mana pelaku berproses menuju akibat tersebut. Dengan demikian, hukum pidana tetaplah bertahan secara proporsional melalui percobaan perbuatan tindak pidana. Pada saat yang sama, penulis menekankan bahwa pencobaan tetap perlu dihukum karena apa? Yang dinilai oleh hukum bukan semata akibat, tetapi juga ancaman yang telah muncul, dan terhadap perbuatan tersebut ketertiban umum sudah dilanggar. Salah satu bagian yang paling saya soroti pada buku ini adalah pembahasan mengenai pencobaan yang tidak selesai karena hendak perilaku sendiri dibandingkan pencobaan yang gagal karena keadaan di luar kehendaknya. Dalam hukum pidana, perbedaan ini sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban moral. Ketika pelaku berhenti karena takut ketahuan, bukan berarti ia membatalkan niat, sedangkan ketika ia berhenti karena kesadaran moral atau penyesalan, konsep ini membuka ruang bagi pertimbangan lebih ringan. Penulis berhasil menguraikan aspek biopsikologis ini dalam bingkai hukum pidana yang secara cukup jelas. Secara keseluruhan, buku pencobaan tindak pidana ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia memandang tindakan yang belum selesai. Penjelasan sistematis dan diiringi dengan sentuhan-sentuhan teori yang cukup jelas. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis saya dari jurnal yang berjudul Kebijakan Hukum tentang Pengaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia, yang dimana jurnal ini membahas soal santet yang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak orang yang percaya terhadap santet itu ada, bahkan ada yang takut, ada yang menuduh, dan tidak jarang tuduhan santet berakhir pada kekerasan. Karena ini,
Penulis jurnal mencoba menjelaskan apakah santet perlu dan bisa diatur dalam hukum pidana Indonesia. Penulis memulai dengan melihat kenyataan di masyarakat. Di banyak daerah, orang yang dituduh dukun santet sering menjadi korban penganiayaan, bahkan pembunuhan. Ini bukan cerita fiksi, tetapi fakta yang pernah terjadi. Artinya, santet bukan hanya masalah gaib, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang nyata dan berbahaya. Karena itu, menurut penulis, negara perlu hadir dan memberi aturan yang jelas supaya masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri. Namun, hukum pidana bekerja dengan bukti yang nyata, sedangkan santet tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena itu juga penulis menjelaskan bahwa hukum tidak mungkin menghukum santetnya, tetapi juga bisa menghukum orang yang mengaku bisa menyantet dan menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain. Inilah yang kemudian dijadikan dasar pada pasal 252 RUU KUHP tahun 2019. Pasal tersebut bukan hanya menghukum ilmu santet, tetapi menghukum orang yang mengatakan dirinya punya kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk membuat orang sakit, celaka, atau meninggal. Logikanya sederhana, bukan santet yang dihukum, tapi aksi menawarkan jasa bahaya yang akan dihukum. Jadi hukum fokus pada perbuatannya, bukan kekuatan gaibnya. Penulis menilai pendekatan ini adalah langkah pencegahan, yang mana tujuannya supaya masyarakat tidak mudah tertipu oleh oknum yang mengaku paranormal. Banyak kasus di mana orang memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk menipu, meminta uang, atau melakukan tindakan merugikan dengan dalih ilmu gaib. Dengan diskriminasi ini, negara ingin menghentikan praktik tersebut. Tapi jurnal ini juga menyoroti lemahnya aturan tersebut. Misalnya pada pasal santet hanya mengatur perbuatan menawarkan jasa santet, bukan tindakan santet yang dilakukan tanpa diminta. Selain itu, masih ada banyak bentuk ilmu gaib lain yang bisa merugikan orang, tetapi juga tidak mencakup dalam pasal ini. Penjelasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut masih belum mampu mengcover seluruh praktik santet yang dipercaya masyarakat. Di bagian akhir, penulis juga menekankan bahwa aturan tentang santet memang perlu ada, karena santet benar atau tidak secara ilmiah sudah menimbulkan masalah nyata di masyarakat. Masyarakat sering termakan isu lalu bertindak kasar terhadap orang yang dituduh melakukan santet. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan masyarakat tidak lagi main hakim sendiri dan negara bisa menangani kasus-kasus yang melibatkan praktik supranatural yang disalahgunakan. Secara keseluruhannya, jurnal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mampu menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat. Meskipun santet tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dampaknya nyata. Karena itu, peraturan hukum bukan untuk mengakui kekuatan gaib, tapi untuk melindungi masyarakat dari penipuan, kekerasan, praktik yang membahayakan orang lain. Demikian dari hasil analisis saya Kinley, pamit undur diri. Bye-bye.